Saudara, siap-siap biaya tahun ini biaya haji akan naik. Menteri Agama mengusulkan biaya haji menjadi 45 juta rupiah per jamaah. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengusulkan biaya haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi menjadi 45 juta rupiah per jamaah. Usulan biaya haji ini naik 1 juta rupiah dibandingkan 2021, tapi naik 10 juta rupiah jika dibandingkan sebelum pandemi. Dari paparan Menak menyebut, kenaikan biaya haji dipergunakan untuk membiayai penerbangan, kebutuhan hidup di Tanah Suci, sebagian biaya di Mekah dan Madinah, visa, dan PCR di Arab Saudi. Anggota Komisi 8 kami hormati, untuk anggaran operasional haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Adapun pemerintah masih menetapkan waktu keberangkatan awal jemaah haji pada 5 Juni 2022 dengan menyiapkan anggaran senilai 1,3 triliun rupiah daripada anggaran negara untuk pelaksanaan ibadah haji 2022. Kenaikan biaya haji tahun ini menyesuaikan ongkos akibat pandemi COVID-19. Lebih rinci, apa saja manfaat yang akan diterima jemaah, berapa kuota yang akan diterima Indonesia pada tahun ini, Kompas Bisnis sudah bersama dengan Subhan Khalid, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Selamat pagi, Bapak Pak Subhan. Ini kan biaya perjalanan haji tahun ini di 2022 diusulkan naik menjadi 45 juta rupiah, Pak. Lebih rinci, manfaat apa saja yang bisa diterima oleh jemaah, Pak? Baik, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih. Tanggal 16 kemarin, pemerintah secara resmi mengusulkan menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 kepada Komisi 8 DPR RI, yang selanjutnya nanti akan dibahas secara rinci item per item di dalam rapat-rapat panja DPR RI. Nah, memang ada selisih kenaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini dibandingkan dengan tahun 2019. Kalau 2020 dan 2021 kan memang Arab Saudi tidak membuka haji untuk internasional, sehingga pembandingnya yang paling dekat adalah 2019. Nah, ada 4 komponen pokok yang menjadi perbedaan atau selisih dari kenaikan harga yang diusulkan pada tahun 2022 ini. Yang pertama adalah yang bersifat mandatori, itu adalah pajak. Pemerintah Arab Saudi itu menaikkan pajak dari 5% tahun 2019 di 2022 ini menjadi 15%. Ini sifatnya mandatori. Kemudian biaya visa yang 2019 itu 300 real di 2022 ini menjadi 403 real. Ini sifatnya mandatori. Nah, lalu kemudian ada 2 hal yang sifatnya dinamis, Pak. Yang pertama adalah selisih kurs, ya. Di 2019 kurs US dollar itu ditetapkan 13.750. Nah, di hari-hari ini kisaran kurs dolar itu 14.300 sampai 14.500 gitu ya. Lalu kemudian SAR di SAR Saudi Rial itu 2019 6. Nah, di 2022 ini 3.850-an rata-rata itu. Nah, kemudian yang kedua, yang dinamis itu adalah biaya prokes. Nah, biaya prokes itu meliputi PCR yang setidaknya 6 kali PCR di tanah air 3 kali dan di Arab Saudi 3 kali. Lalu kemudian karantina. Nah, ini kita mengacu pada tren terakhir yang dijalani oleh jamaah umroh di Arab Saudi itu 5 hari ketika tiba di Arab Saudi, lalu kemudian ketika tiba di tanah air itu 5 hari. Ini untuk beberapa hari sebelum ada keputusan diturunkan menjadi 3 hari di tanah air. Nah, yang sifatnya dinamis sangat memungkinkan nanti untuk bisa menghemat biaya haji ini, utamanya adalah prokes. Kalau prokes ini nanti dalam perkembangannya semakin baik, kondisi pandemi ini semakin baik,
maka mudah-mudahan ini bisa menghemat biaya haji itu. Itu Pak Supban, kira-kira gambarannya. angka ini apakah sudah melalui kajian? Artinya jemaah ini sudah menerima dan memahami mengapa angkanya lebih besar dibandingkan dengan sebelum pandemi. Apakah sudah disosialisasikan? Halo, Pak Supban, apakah mendengar suara saya? Iya, tadi terputus, Mbak. Ya, Pak, ini kan angkanya kan apakah sudah melalui kajian? Ini artinya jemaah bisa menerima dan memahami biaya hajinya naik signifikan begitu Pak dibandingkan sebelum pandemi. Apakah sudah disosialisasikan kepada para jemaah? Kajian terkait dengan angka ini sudah cukup panjang ya Mbak, dari bulan Muharram lah ya. Muharram itu berarti kira-kira bulan Oktober yang lalu. Ini sudah kita kaji betul dan kita amati perkembangan pandemi ini baik di ranah global maupun ranah lokal. Karena ini faktor yang sangat mempengaruhi di dalam penghitungan angka-angka itu. Nah, untuk sosialisasi setelah nanti usulan ini kita sampaikan, lalu kemudian kita akan menunggu kajian dari DPR. Nah, kita secara undang-undang itu diberi waktu 60 hari sejak usulan itu disampaikan kepada DPR. Jadi untuk dibahas bersama panja pemerintah dan panja DPR. Nah, disitulah nanti kita akan sampaikan sosialisasi itu kepada masyarakat untuk nanti selanjutnya kita bahas secara detail dengan instansi terkait, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BPKH, dan seterusnya. Di sana nanti detail-detail layanan itu, katakan layanan kesehatan, kalau ternyata nanti kesehatan bisa mengefisienkan, itu kan menjadi sangat bagus. Perhubungan umpamanya ada layanan kebandaraan, physical distancing, dan seterusnya. Ini kan seluruhnya sekarang ini kan ada biayanya. Nah, kalau itu nanti bisa dibahas secara detail dengan itu, jadi saya kira masih sangat terbuka untuk bisa membuat BPIH menjadi efisien. Oke, baik. Pak, ini juga menjadi pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Berapa Pak kuota haji untuk tahun ini di 2022? Berapa kira-kira Pak? Sampai hari ini pemerintah Arab Saudi itu belum mengumumkan apapun terkait dengan haji 2022. Jadi kita tentu masih menunggu berapa kuota yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Nah, akan tetapi karena waktu terus berjalan, kita tidak bisa kemudian terus menunggu sehingga kita harus selalu siap untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba nanti kita diumumkan dengan skema-skema yang sudah kita siapkan mulai dari 100% sampai dengan prosentase yang memungkinkan dalam sisa waktu yang tersedia. Pak, apakah akan ada prioritas khusus begitu untuk yang bisa berangkat jika nanti ini dibuka begitu ya keran hajinya dari Arab Saudi? Apakah ada prioritas kesehatan, usia untuk bisa memprioritaskan? Karena kita tahu 2 tahun terakhir ini tidak ada ibadah haji dari Indonesia nih Pak. Bagaimana Pak? Nah, itu nanti bagian dari tema yang akan dibahas di panja pemerintah dan panja DPR, Mbak. Tapi ada pertimbangan khusus misalnya ada vaksin, kesehatan begitu Pak yang diprioritaskan? Nah, ini kan kalau kita mengacu kepada ketentuan Arab Saudi, tentu syarat utama adalah sudah divaksin lengkap. Nah, nanti kemudian PCR aktif dan seterusnya, ini standar lah ya, standar untuk perjalanan. Nah, soal usia dan lain sebagainya untuk jamaah umroh ini, usia atasnya tidak dibatasi, tetapi yang dibatasi adalah usia rendahnya itu di atas 18 tahun. Jadi kalau di bawah 18 tahun tidak diizinkan. Jadi saya kira, jadi para jamaah haji saya kira insya Allah ya dengan ketentuan ini yang haji ya itu tidak menjadi halangan lah. Jadi memang ada seleksi lagi lebih lanjut terkait dengan usia dan juga kesehatan. Pak, apakah pemerintah Arab Saudi ini juga masih menentukan standar vaksinasi? Bagaimana respon Indonesia? Kita juga punya vaksin yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Keputusan terakhir Arab Saudi sudah tidak lagi membeda-bedakan vaksin itu. Dengan terbukti jamaah umroh kita yang sudah berjalan dari Januari Februari ini seluruhnya ya dengan vaksin yang sudah dilakukan di Indonesia itu bisa masuk ke Arab Saudi. Jadi umroh yang kemarin ini menjadi acuan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini ya Pak? Ya betul ya. Betul.
Selanjutnya juga Pak, ini kan kondisinya kalau memang ini diizinkan begitu ya untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, Kementerian Agama sebelumnya menyebutkan ada kebijakan One Gate Policy. Boleh diceritakan Pak, dijelaskan terkait dengan kebijakan ini? One Gate Policy kemarin itu untuk umroh sebenarnya Mbak. Jadi itu sebagai bentuk uji coba untuk meyakinkan Arab Saudi bahwa kita bisa mengelola perjalanan ibadah umroh ini dan bisa mengendalikan situasi pandemi ini. Bagaimana hasil evaluasinya Pak? Bagus Mbak, jadi One Gate Policy ini ketika jamaah mau berangkat, baik kita berangkatkan melalui asrama haji maupun melalui hotel-hotel yang sudah ditetapkan oleh Satgas, itu seluruh jemaah yang diberangkatkan itu negatif. Lalu kemudian ketika tiba di Arab Saudi sebelum karantina 5 hari itu seluruhnya juga negatif. Nah ketika kemudian hari kelima mereka selesai karantina di Arab Saudi itu seluruhnya juga negatif. Dan kemudian setelah mereka melakukan umroh dan sehari sebelum kembali ke tanah air di swab terakhir itu kemudian seluruhnya juga negatif dan bisa kembali ke tanah air. Jadi dan memang ini dinilai sangat positif baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun juga para pemangku kepentingan di tanah air. berarti memang direspon positif untuk terkait dengan One Gate Policy. Jadi memang ini untuk seluruh calon jemaah haji berdoa ya supaya bisa tahun ini kita sama-sama bisa diizinkan begitu ya Pak di tahun 2022 Amin. Semuanya kita ini. sudah kangen bisa ke sana lagi Mbak. Iya, terima kasih Pak Subhan Khalid telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama Mbak. Ya.